Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Benawan, mahasiswa informatika angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kriptografi dengan soket programming TCP. Oke. Di sini ada dua file. Pertama ada TCP server dan yang kedua adalah TCP client. Di sini akan saya jelaskan dulu mengenai TCP client. Pertama-tama pada TCP client ini kita tentukan dua digit yang akan menjadi key kita. Digit pertama 9 berdasarkan NIM saya dan 2. Kemudian kedua digit ini akan kita print dan digit ini akan kita ubah menjadi biner, di mana kita melakukan fungsi z-fill, di mana fungsi z-fill ini memastikan bahwa setiap angka dari masing-masingnya ini bernilai 4 bit. Kemudian kita print binary key-nya. Kemudian kita lakukan koneksi terhadap server juga dengan server port 65432. Kemudian di sini kita jalankan IP 4 dan TCP. Lalu kita lakukan koneksi. Kemudian kita berikan masukan pesan yang akan kita enkripsi. Di sini kita lakukan input dengan variabel message. Kemudian setelah itu disimpan. Lalu di sini akan dijalankan fungsi enkripsi yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Lalu di sini setelah dienkripsi akan dituliskan dan di sini akan dikirimkan kepada TCP server seperti itu. Langsung saya jelaskan TCP server sama seperti yang tadi, lakukan inisialisasi terhadap key, ubah menjadi biner, inisialisasi dengan server port, lakukan koneksi dan listen. Kemudian ini memastikan bahwa terjadi koneksi dengan klien, seperti itu. Di sini tertera bahwa untuk setiap pesan yang kita enkripsi akan diubah menjadi kapital. Lalu apabila sudah, akan melakukan koneksi dan dikirimkan kembali kepada klien. Lalu koneksi akan terputus. Oke, akan saya jelaskan mengenai fungsi enkripsi dan dekripsi pada TCP client. Pertama, untuk fungsi enkripsi. Dalam fungsi enkripsi ini, kita melakukan inisialisasi untuk pesan enkripsi, mula-mulanya tidak ada. Lalu kita lakukan looping, di mana looping ini kita lakukan karena kita melakukan enkripsi per karakter. Untuk karakter yang pertama, kita ubah menjadi ASCII. Setelah dari ASCII kita ubah menjadi biner. Kita pastikan bahwa biner merupakan 8 bit. Setelah itu kita lakukan pergeseran ke kiri, di mana MSB pada bit terkiri, di mana MSB akan kita ubah menjadi LSB. Kemudian kita print pesan mula-mula, kemudian ASCII dari karakter tersebut, kemudian biner dari ASCII tersebut, kemudian setelah di XOR dan setelah digeser. Kemudian kita lakukan penyimpanan di sini, di mana pada setiap karakter akan selalu ditambahkan karena kita mengubah string menjadi karakter, dan di sini karakter kita tambahkan sehingga akan terbentuk sebuah string. Lalu proses enkripsi selesai, kita print. Lalu di sini kenapa kita menggunakan return dalam bentuk byte? Karena untuk melakukan pengiriman ke soket harus dalam bentuk byte seperti itu. Kemudian untuk fungsi dekripsi kita akan melakukan hal yang sama, menginisialisasi. Di sini kita mengubahnya menjadi string terlebih dahulu ya, karena sebelumnya dalam bentuk byte kita ubah menjadi string. Lalu pesannya kita inisialisasi dengan mula-mulanya tidak ada. Kita lakukan looping. Di sini panjangnya 8 karena tadi setelah kita gabungkan akan terjadi sebuah kalimat yang panjang berkelipatan 8. Jadi untuk masing-masing karakternya kita pecah menjadi 8 bit. Kemudian kita lakukan pergeseran terhadap LSB. Tadi MSB, sekarang kita ubah LSB. LSB kita akan taruh di MSB. Kita geser ke kanan. Setelah kita geser ke kanan, kita akan lakukan XOR kembali dengan key tadi yang sudah kita tuliskan di awal, lalu kita masukkan pada message, di mana nanti akan masing-masing karakter akan dibikin menjadi sebuah kalimat. Sama juga seperti tadi, kita print satu-satu, mulai dari pesan yang dalam bentuk biner, kemudian pesan yang setelah di-shift ke kanan, kemudian setelah kita XOR kembali dengan key, dan kita tulis pesan yang telah didekripsi. Kemudian proses dekripsi selesai. Oke, di sini akan saya lakukan demo terhadap program TCP client dan TCP server untuk melakukan enkripsi dan dekripsi data.
Di sebelah kiri akan saya jalankan program TCP server. Oke, the server is ready to receive. Artinya server sudah siap. Kemudian pada jendela sebelah kanan akan saya jalankan TCP client. Oke, di sini ada key-nya dengan NIM saya berakhiran dengan angka 92. Diubah menjadi biner 1001 untuk 9 dan 20010 untuk 2. Kemudian akan saya tuliskan pesan yang akan saya enkripsi dengan huruf non-kapital. Nah, seperti ini, huruf B kecil dengan ASCII 98 diubah menjadi biner seperti berikut. Kemudian dan saya geser kiri hingga akhirnya menjadi seperti ini. Sama halnya dengan huruf E kecil sebelah ini, dengan kode ASCII 101 diubah menjadi biner seperti ini, kemudian saya XOR dengan key 92 menjadi seperti ini, dan saya geser ke kiri hingga seperti ini. Hal tersebut berlaku juga pada yang lain hingga huruf terakhir di N. Proses enkripsi lalu selesai. Kemudian digabungkan huruf B hingga N terakhir di sini. Kemudian dikonvert oleh server menjadi huruf kapital, seperti ini. Ketika kita lihat di server, proses enkripsi diubah menjadi kapital. Huruf B besar dengan ASCII yang berbeda dan biner yang berbeda. Kemudian di XOR dengan 92, lalu digeser ke kiri. Sama halnya dengan karakter-karakter yang lain. Kemudian di-send ke klien, masuk ke klien seperti ini, kemudian didekripsi oleh klien dari biner yang pertama, yang ini, karena ini sudah digeser ke kiri, kita kembalikan geser ke kanan. Setelah digeser ke kanan, lalu kita XOR lagi dengan key-nya, lalu kita dapatkan pesan yang didekripsi merupakan huruf B kapital. Sama halnya dengan karakter-karakter yang lain. Hingga akhirnya ditemukan pesan yang telah didekripsi merupakan Benawan. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.